Tenang deh, oke. Jadi kita nih ada tugas ya teman-teman ya, tugas Soskom. Kita buat apa sih kita buat podcast ya. Podcast ini ngebahas peran sosial media dalam komunikasi pembangunan. Ya, siapa sih pada punya sosial media nggak sih semuanya? Pasti punya dong, Kak. Punya banget sih. Nih kalau Ri, lu punya sosmed apa aja sih? Kalau gue sih cuman punya IG sama WA doang sih. IG sama WA. Jadi kayak normal. Anis punya sosmed apa aja nih? Anis nih. Ada Instagram sama WA doang. Udah. Oh, Instagram ya biasa. Terus kalau Vinka ada Instagram, TikTok, gitu-gitu aja sih. TikTok. Oh iya, kita belum perkenalan ya di sini. Oh iya, kita belum perkenalan nih. Saya sebagai moderator, lalu ada Ari, ada Anissa, ada Vinka, ada Najwa, ada Sultan, ada Novi, sama ada Tania. Oke, kita lanjut deh lagi ya. Najwa nih, kira-kira lu ada sosmed apa aja sih? Semua sosmed gue punya. Gue deh. Aktif banget ya di semuanya sosmed. punya kayaknya. Kayak Facebook nggak sih? Oh, kalau Facebook enggak. Oh udah enggak, udah jadul ya. Tan lu gimana Tan? Lu punya sosmed apa aja nih Tan? Gua ada Line, Instagram, WhatsApp, sama TikTok doang. Telegram nggak jadi ya lo tulis ya? Telegram iya, Telegram ya. Tania gimana Tania nih? Punya sosmed apa aja sih? WA, Instagram, Twitter. Pastinya ada TikTok. Ini pasti ya TikTok ya. Ini nggak mungkin sih orang nggak punya TikTok sih kayaknya sih. Pasti. Ini Novi terakhir Novi, lu punya sosmed apa aja sih yang sering dipakai? Kalau gue punya Instagram, WA sama TikTok juga sih. Okay. Berarti pada sering pakai Instagram gak sih semuanya? Udah pasti sih itu. Iya benar. Nah, kan Instagram ini kan kita tahu ya, itu kan banyak banget foto-foto gitu-gitu ya, akun-akun yang ngasih tahu apa aja gitu, terutama bagian foto. Itu tuh menurut kalian semua nih, sosial media nih, apalagi Instagram ya, punya peran nggak sih untuk pembangunan, apalagi pembangunan sosial gitu? Coba deh, Sultan, coba deh. Lo kalau ngelihat berita, apa aja sih yang ngelihat di sosmed Instagram ini biasanya? Biasanya orang kan kalau di Instagram, kalau dari sisi pandang gue ya, orang itu cuma buat provokasi, ya gitu-gitu di fakta-fakta Indo atau nggak di channel-channel lainnya kan banyak tuh yang sering provokasi lewat komen tuh. Kebanyakan sih kayak gitu. Jadi sejauh ini gue buat sisi positifnya gue malah makin dikit makin kesini. Berarti agak berkurang ya berita menurut lo ya di Instagram ya? Ya, tapi itu menurut gue. Ya nggak apa-apa, kan kita sharing aja gitu ya. Terus Najwa gimana nih kalau menurut lo? Kalau dari Instagram ya, sama sih kayak Sultan, berita-berita dari Instagram sekarang juga mulai berkurang gitu, karena kebanyakan orang-orang pada bikin konten gitu, konten buat dirinya sendiri gitu, buat lebih menghibur lah ceritanya daripada berita-berita gitu. Terus siapa lagi ya? Tania gimana nih kalau lu jadi ada Twitter nih, coba lu bisa nggak compare nggak sih Twitter sama Instagram berita yang disampaikan gitu? Kalau menurut gue sih kayak Twitter lebih banyak kayak berita-berita terkini gitu daripada Instagram. Kalau Instagram tuh lebih ke kehidupan orang. Berarti beda banget ya sama Instagram ya, Twitter ya. Terus Anis gimana nih menurut lo nih Instagram? Kalau Instagram sama sih kayak si Naswa tadi ya, lebih banyak konten untuk diri sendiri. Mungkin Instagram tempat untuk ngehibur gitu sih. Jadi berita jarang ya. Siapa sih belum ditanya? Vinka gimana Vin? Kalau menurut gue Instagram tuh kayak
tergantung apa yang kita follow juga sih. Pokoknya yang muncul di feeds kita atau enggak di apa tuh biasanya yang kalau mau search gitu kan ada Oh ya. dari mana-mana gitu kan. Nah itu tergantung yang kita follow juga gitu. Informasi yang datang. Kalau kalau Twitter yang terbaru sih. Terus kayak trendingnya tuh kayak yang saat itu lagi trending aja gitu. Jadi semuanya informasi kita tahu. Oke, Novi, gimana Novi? Abis Novi Ari deh. Kalau menurut gue Instagram itu membantu banget sih, apalagi buat yang berjualan online kayak gitu. Ya tuh, penting banget nggak sih yang buat bahasanya UMKM nggak sih yang mau jualan gitu. Emang penting banget nyari orang buat barang kita laku. Ri, menurut lo gimana Ri? Kalau gue sih Instagram itu kayak, kan gue banyak follow kayak akun-akun yang berita-berita gitu ya. Ya itu menurut gue tuh kayak positif gitulah Instagram. Berarti kalian ini ada setuju nggak setujunya ya sama apa media sosial sekarang nggak sih? Iya. Kadang-kadang ada yang apa isinya cuman berita nggak penting, tapi kita mau nyari berita di situ, tapi apa jadi susah jadinya kita jadi mau tahu berita ya nggak sih? Iya sih. Ini pertanyaan nih. Nah, berarti kan kalian jarang tapi ya. Tapi kalau misalnya ketemu nih sama berita yang tentang pembangunan komunikasi pembangunan gitu-gitu, pernah nggak sih ngelihat beritanya tentang apa gitu tiba-tiba ada yang baru gitu? Gue dulu ya kali ya. Boleh Ri. Kalau gue kan suka nonton YouTube ya, YouTube tuh. Jadi tuh gue kayak nonton Deddy Corbuzier ngobrol gitu podcast sama Pak Nadiem Makarim ya. Ya. Itu gue suka banget tuh. Kayak dia ngomongin soal pendidikan Indonesia gitu. Gitu sih. Terus yang lain, oke. Ya, kalau yang lain nih, apa sih yang kan kebanyakan bilangnya berita apa sih kayak lambe-lambe gitu. Coba deh, ada nggak sih kalian nemu yang bagusnya gitu loh? Kayak Ari kan bilang podcastnya Dedi sama Mas Nadiem tuh. Kira-kira yang lain gimana? Kalau gue sih yang kayak gitu-gitu juga sama kayak Ari paling dapatnya di Dedi Corbuzier juga. Soalnya yang ada dia doang. Dan yang populer kan dia doang juga tuh. Ya benar, kalau di lambe kebiasaannya gosip. Nggak enak ya kalau kita nggak tahu berita ya jadinya. Capek juga ngikutin lambe nggak sih? Terus yang lain gimana nih Nazwa? Sama sih, kebanyakan dari konten-konten YouTube ya biasanya kalau berita-berita pembangunan gitu, kayak kesehatan juga kan juga termasuk dalam pembangunan kan, apalagi pandemi COVID kayak gini, orang-orang sering ngasih konten-konten bermanfaat kayak olahraga gitu misalnya kan, buat kesehatan juga gitu. Ya apalagi pas awal-awal pandemi ya sih, apa sih banyak banget berita sih jarang ya. Jangan kita dulu pas pandemi itu kita jarang banget dengar berita, tapi kita cari hiburan juga ya buat pandemi pada saat itu. Terus Anis gimana sih? Lu pernah ngeliat sih berita yang oke banget nih ketika lu dengar? Ada ini ini berita ya apa? Jadi kayak menteri gitu. Jadi dia itu ngomong kalau pentingnya komunikasi media sosial ini membantu banget, kayak media sosial ini tuh kayak membantu masyarakat mengerti aturan-aturan pemerintah gitu loh. Dan kayak memudahkan mereka mengerti. Berarti jadi tahu nggak sih misalnya ada peraturan tentang UU ITE tuh kan nggak mungkin kan kita baca di pinggir jalan nggak sih, pasti kan kita tahu berita-berita apa gitu pasti kan
nggak mungkin dari pinggir jalan doang atau dari TV. Mungkin pada masih nonton TV nggak sih? Apa TV-nya di HP? Kagak sih, jarang-jarang. Jarang. Nah, jarang ya. TV soalnya sinetron semua. Zaman sekarang kan HP di mana-mana. Pada HP ya. Novi, lo nonton nggak sih? Nonton apa gitu selain berita-berita yang lambe gitu? Ada nggak yang lain? Selain podcast, terus berita apa gitu? Kalau gue nggak pernah nonton yang kayak gitu, paling gue nonton yang kayak apa ya, tips-tips buat masak gitu kan, gitu banyak banget tuh yang bermanfaat gitu di YouTube. Ya, tips-tips banyak juga yang kayak belajar bagaimana caranya kita belajar bisa konsentrasi kayak gitu-gitu di YouTube. Berarti lebih apa yang self improvement gitu ya? Apalagi ya pertanyaannya? Berarti kebanyakan media sosial ini lebih ngasih kita nih berita, tapi dikit nggak sih? Nggak seperti apa yang kita mau. Maksudnya kita tahu mau perkembangan Indonesia nih, seenggaknya kita tahu misalnya kayak LRT kah, atau perkembangan ya di Indonesia yang pelosok bahasanya gitu ya, di Indonesia Timur, kita harus tahu nggak sih? Pasti ya. Nih, kalau boleh nih, saran dari kalian nih, para penggiat sosial media ini harus ngapain sih biar berita-berita yang kita nggak tahu nih bisa sampai nih ke kita nih. Menurut kalian tuh harus ngapain? Content creator-nya gitu. Harus ini nggak sih apa? Dia bisa harus kolaborasi nggak sih mereka satu sama lain buat apa namanya? Ini harus ada berita nih tentang ini nih, gitu nggak sih? Biasanya Iya kan sih. banyak tuh yang sering collab tuh. Tapi kenapa Jarang nggak sih yang kayak gitu? Iya, nah itu kenapa kayak penonton itu kayak nonton gituan tuh kayak dikit gitu nontonnya. Berarti selain dari hampir nggak ada. Nah, iya. hampir nggak ada ya. Kadang-kadang video yang bagus tuh dikit nggak sih nonton? Kan gue juga liat ya apa tuh videonya Jerome Pauline ya. Dia tuh kayak bahas tentang pendidikan gitu kan ya. Nah itu kayak dikit gitu penontonnya. Malah yang nonton tuh kayak yang tonton dia tuh cuman kayak yang vlog-vlog gitu doang. Jadi gimana ya? Jadi nggak cuma dari konten kreatornya juga ya. Jadi dari penontonnya juga harus apa namanya punya kemauan buat tahu ngasih pembangunan ini nih apa aja yang lagi happening gitu ya. Iya. Dan apalagi kan tergantung dari trending di saat itunya juga. Oke. Menurut Tania, saran apa sih yang selain yang tadi itu loh, selain dari kita penonton sama yang konten kreatornya harus ngapain bagusnya? Untuk apa nih? Kan lu tadi bilang nih di Twitter itu tuh lebih banyak beritanya dibanding di Instagram nih. Nah, menurut lo yang di Instagram ini harus kayak ngapain sih yang membuat beritanya itu loh? Harus lebih ini lagi kah apa gitu? Menurut gue mungkin konten kreatornya lebih kayak meningkatkan apa sih namanya berita-berita kayak terkini gitu, kayak ngasih tahu ke apa followersnya gitu, biar mereka paham gitu. Oke. Nah, kalau Novi nih, tadi kan tanya dari sudut pandang konten kreatornya nih. Coba menurut lu gimana sih sudut pandang kita sebagai yang ngebaca beritanya ini harus gimana gitu? Tadinya kan ada dibilang beritanya kita nggak menarik, gimana bahasanya ya? Menurut apa sih bahasanya, gue bingung deh. Iya kayak gitu, nggak menarik gitu. Iya, gimana kita nih harus ngapain sih biar kita maksa tahu gitu. Nah kalau kayak itu apa sih yang nyebarin beritanya tuh harus menarik semenarik mungkin gitu supaya followersnya juga ikutan
menarik gitu. Oh ini bagus nih gitu. Atau kalau tips sih harus adain giveaway kayak gitu kan, biar followersnya makin naik kan, banyak yang tertarik juga sama hadiahnya gitu, bukan hanya nonton itunya aja Beritanya bukan doang hanya ya. nonton beritanya aja, iya. Berarti harus ada hadiah ya berarti ya. Gue seminar aja. nggak pernah dapet. Kalau buat Instagram kan tergantung kita nge-follow akun berita itu juga. Jadi ya kayak gitu. Tergantung kita follow apa juga kan biasanya kelihatan tuh feeds-feedsnya berita-berita apa aja gitu kan. Kalau misalnya orang nggak follow itu kan ya jarang ada berita-berita kayak gitu. Oke deh. Apalagi ya, kayak pertanyaannya itu aja nggak sih? Udah habis pertanyaan gue udah habis nih. Udah cukup juga tuh waktunya. Ya, kayak udah mau habis nih zoomnya. Udah mungkin itu kali ya pembahasan kita nih dari kelompok 4 tentang peran sosial media dalam berkomunikasi pembangunan. Sekian podcast kali ini. Terima kasih udah nonton. Selamat malam. Sekarang lagi malam ya. Atau kalian nontonnya pas kapan? Terima kasih udah nonton. Dadah. Dadah.